Hai guys, thank you udah klik video ini. Apa kabar buat kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya, dan diberikan perlindungan dari wabah yang sedang melanda dunia pada saat sekarang ini. Oke, balik lagi di channel Rusniur 03, channel yang membahas light novel, manga, dan hal di Jepangan lainnya. Oke, langsung saja. Di video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan cerita dari manga Mioriko-chan yang sebelumnya. Jadi bagi kalian yang belum nonton video sebelumnya, kalian bisa menonton videonya terlebih dahulu. Dan tenang saja karena saya sudah menyediakan playlist di sana. Oke, bagaimanakah kelanjutan dari ceritanya? Makanya nonton video ini sampai habis. Tapi sebelum masuk ke videonya, saya kembali mengingatkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini, dan jangan lupa juga untuk menyalakan loncengnya supaya kalian dapat notif jika channel ini upload video terbaru. Cerita dilanjutkan di sebuah koridor gedung sekolah. Di sana terlihat Hana yang lagi mendengarkan suara dedek bayi yang berada di dalam perut ibu guru. Dan Hana sangat senang merasakan gerakan dedek bayi itu. Hana bilang ke ibu guru kalau bayinya lagi bergeliat di dalam perutnya. Ibu guru hanya menertawakan pemilihan kata yang salah dari Hana. Sementara Miko, dia juga ikut mengomentari Hana kalau pemilihan katanya kurang tepat, sambil membantu ibu guru membawakan buku-bukunya. Miko kemudian bertanya kepada bu guru kalau apakah besok ibu guru akan mengambil cuti karena hamil. Ibu guru yang mendengar pertanyaan dari Miko balik bertanya kepadanya kalau apakah Miko kangen kalau lama ketemuan lagi sama bu guru. Miko menjawab kalau dia akan sedikit kangen. Sementara Hana, dia mengatakan kalau dia akan sangat kangen. Hana kemudian mendoakan ibu guru beserta bayinya. Semoga bayinya selalu sehat dan ibu guru bisa kembali mengajar seperti sedia kala. Dan Hana menambahkan kalau apabila ibu guru sedang mengajar, maka nanti dirinya yang akan menggendong si dedek bayi. Ibu guru yang mendengar perhatian dari Hana mulai memintanya untuk sekalian mengganti popoknya juga. Hana menanyakan kalau apakah hal itu harus. Ibu guru menjawab kalau hal itu harus. Nah, selama Hana dan bu guru sedang berbicara sambil bercanda, Miko melihat sesuatu yang aneh muncul di belakang ibu guru. Bentuknya menyerupai tangan kecil dan di sekitarnya terdapat awan berwarna putih. Tangan kecil itu terlihat meraba perut ibu guru. Miko yang melihat itu tentu saja bingung makhluk apa itu. Sementara itu, ibu guru yang melihat Miko berlirik ke arah perutnya mulai menanyakan ada apa kepada Miko. Tapi Miko bilang kalau tidak ada apa-apa. Miko terus melihat tangan kecil itu hingga masuk ke dalam perut ibu guru. Di sini, Miko bingung harus berbuat apa. Apakah dia harus memberitahunya ataupun tidak? Bu guru kemudian mengambil kembali buku-buku yang Miko bawa itu dan mulai berterima kasih kepada Miko karena telah membantu membawakan barang-barangnya. Nah, sebelum ibu guru pergi, ibu guru sempat berpesan kepada Hana untuk jangan makan saat jam pertama. Hana menjawab kalau dia tidak akan makan selama jam pertama, dan dia akan berusaha untuk menahannya sampai jam pelajaran ketiga. Sementara Miko, dia masih ragu buat memberitahu si ibu guru kalau ada sesuatu yang masuk di dalam perutnya, karena dia takut kalau perkataannya itu akan membuat ibu guru menjadi cemas. Tiba-tiba, Miko sekali lagi melihat tangan kecil itu muncul di sebelah kiri perut ibu guru. Dan kali ini, dia mencoba memberitahu bu guru sekaligus menghentikan langkahnya. Ibu guru kemudian berbalik ke arah Miko. Miko lagi-lagi tidak jadi memberitahukan hal itu. Dan Miko hanya meminta kepada ibu guru untuk berhati-hati saat turun tangga nanti, dan juga sebagainya. Ibu guru yang mendengar permintaan dari Miko mulai mengatakan kalau dia akan baik-baik saja. Tapi Miko terus meminta kepada ibu guru untuk jangan membawa barang-barang yang berat.
dan senantiasa menjaga diri baik-baik. Alhasil, ibu guru pun tersenyum dan berterima kasih atas perhatian Miko kepadanya. Bu guru mengatakan kalau dia sangat yakin kalau kali ini pasti akan baik-baik saja. Miko dan Hana sempat kebingungan dengan kata bu guru yang mengatakan kali ini. Bu guru kemudian menceritakan semuanya, kalau anak yang sekarang ia kandung merupakan anak kedua. Perkataan itu sontak membuat Hana terkejut. Bu guru melanjutkan kalau anak pertama dirinya tidak selamat turun ke dunia, dan mengatakan kalau anak pertamanya itu merupakan seorang laki-laki. Jadi bu guru berniat untuk menyayangi anak keduanya itu 2 kali lipat daripada anak pertama, supaya si adik mendapatkan kasih sayang dari kakaknya juga. Ibu guru juga merasa agak aneh, karena menurut perasaannya, entah kenapa kali ini ibu guru sangat yakin semuanya akan berjalan dengan lancar. Dan di sini tiba-tiba tangan kecil itu muncul kembali, dan tangan kecil itu terlihat memegang jari telunjuk dari ibu guru. Miko kali ini sudah tidak terlalu menganggap kalau tangan itu merupakan sebuah ancaman. Sementara Hana yang mendengar cerita dari ibu guru mulai mengeluarkan air matanya, dan Hana kemudian memeluk ibu guru sambil mengatakan kalau dia akan mengganti popok si dedek nantinya. Ibu guru cuma tertawa kecil sambil berterima kasih kepada Hana, dan Miko cuma tersenyum melihat mereka berdua. Panel pun berpindah saat pulang sekolah, di mana Miko yang telah mengantar Hana sampai stasiun mulai berjalan pulang sendirian. Dan Miko seketika melihat ada bunga, minuman, dan bahkan rokok yang tergeletak di pinggir jalan. Dan di dekat barang-barang itu terlihat satu makhluk halus yang bertubuh kurus dengan rambut panjang yang lagi memeluk tiang listrik sambil meminta tolong berulang kali. Tetapi Miko tidak memperdulikan makhluk halus itu, karena di sini dia masih kepikiran tentang tangan kecil yang muncul waktu itu. Dan Miko sudah mulai bertanya-tanya kepada dirinya sendiri, kalau makhluk apakah yang dia lihat itu, dan kenapa dia bisa memiliki kemampuan untuk melihatnya. Sambil terus berjalan, Miko kebingungan apa yang harus ia lakukan, karena dia tidak tahu harus bagaimana. Miko bahkan sempat kepikiran untuk menjadi seperti Julia, ataupun menjadi nenek peramal yang memiliki gelang suci itu. Miko mulai berkeinginan untuk mengubah cara berpikirnya, dan kali ini dia harus mencoba untuk menanggapi keberadaan dari mereka, yaitu para makhluk halus. Tak lama kemudian, Miko pun sampai di dekat mesin minuman otomatis. Dan di sana, dia melihat satu makhluk halus yang bertubuh besar layaknya gurita yang sedang menempelkan wajahnya di mesin minuman otomatis itu. Di sini, Miko yang berniat buat menghadapi mereka mulai gemetaran. Dan seketika, makhluk halus itu menyadari keberadaan dari Miko. Dan makhluk halus itu mulai berbalik ke arah Miko sambil berteriak dan mengatakan panas dan dingin. Miko yang melihat makhluk halus itu berdiri tepat di hadapannya mulai kembali mengurungkan niatnya untuk menanggapi keberadaan mereka. Miko memang tidak mengetahui apapun yang harus dilakukan. Alhasil dia pun mulai berjalan dengan santai dan membeli minuman sup kacang merah di mesin minuman otomatis itu, sambil dilihatin sama makhluk halus yang berada di belakangnya. Panel cerita kemudian berpindah di keesokan harinya, tepatnya di ruang kelas, di mana Hana sedang bercerita di hadapan Miko kalau kemarin saat dia mau membeli minuman di mesin minuman otomatis, ada seekor ngengat yang hinggap di mesin minuman itu, tepatnya di tombolnya. Dan ngengat itu sebesar ini. Hana mengukur besar dari ngengat itu dengan menggunakan tangannya. Miko kemudian bilang kepada Hana, apakah Hana masih tetap menekan tombolnya. Hana bilang kalau dia tidak menekannya, karena dia takut kalau apabila ngengat itu terbang ke wajahnya. Jadi dia membiarkannya begitu saja. Lagi pula, dia sudah membeli minuman itu di sebuah toko. Miko kemudian menghela nafasnya sambil mengatakan kepada Hana kalau Hana mungkin saja benar. Lebih baik mereka diabaikan saja. Dan Miko ingin mengikuti cara dari Hana itu, yaitu mengabaikan keberadaan dari mereka. Dalam hati Miko, dia sangat berterima kasih kepada Hana. Tak lama kemudian, pintu kelas pun dibuka dan para murid mulai berbisik-bisik kalau guru baru di kelas mereka sudah datang. Nah, saat Miko melihat guru baru itu, dia pun seketika langsung terkejut.
Guru baru itu kemudian memperkenalkan dirinya kalau dia akan mengambil alih sebagai guru baru menggantikan ibu guru Arai yang lagi ambil cuti karena hamil. Dan kemudian dia pun memberitahukan namanya, kalau namanya adalah Toh Nozen. Di sini Miko seketika mengingat semua hal yang terjadi tentang lelaki itu, yaitu waktu Miko dan Hana lagi mencari pemilik kucing yang baru. Sementara itu, para murid di kelas semuanya sangat senang dengan kehadiran guru baru itu, karena guru baru itu memiliki wajah yang ganteng dan juga manis. Tapi di mata Miko, penampilan dari lelaki yang bernama Toh Nozen itu malah semakin menyeramkan. Ditambah lelaki itu dikelilingi oleh makhluk halus hitam yang jumlahnya semakin banyak. Tentu saja Miko mempunyai firasat buruk tentang hal ini. Dan seketika tubuhnya menjadi gemetaran setelah melihat penampilan dari lelaki itu. Sementara Hana, dia tuh masih lupa-lupa ingat tentang lelaki itu. Panel cerita kemudian berpindah di kantin sekolah, di mana saat ini Hana membeli roti yakisoba dengan topping yang lengkap berjumlah 3 buah. Miko yang berada di sampingnya hanya memperhatikan Hana yang lagi memesan roti itu, di mana roti itu bakalan membuatnya menjadi sakit perut. Hana bilang kalau dia dari tadi pagi sudah merasa lapar. Miko kembali bilang kepada Hana kalau bukannya Hana barusan sudah memakan roti melon pada waktu bimbingan konseling. Tapi Hana menjawab kalau itu tidak dihitung makan. Hana menambahkan kalau di musim gugur ini nafsu makannya menjadi sangat besar. Miko merespon kalau apapun musimnya, nafsu makan Hana tetaplah besar. Tak lama kemudian, mereka pun berjalan buat balik di kelas sambil berbicara sedikit tentang guru baru itu. Hana bilang kalau guru baru itu sepertinya sudah pernah dia lihat sebelumnya, tetapi dia lupa melihatnya di mana. Miko bilang ke Hana kalau mungkin saja Hana salah orang. Hana juga berharap demikian. Tapi selama mereka berdua berjalan buat kembali ke kelas, Hana lagi-lagi lupa membeli roti lain buat ia makan saat jam istirahat nanti. Jadi Hana meminta kepada Miko untuk pergi duluan saja. Di sini Miko sebenarnya masih ragu, apakah Hana itu masih waras apa kagak. Miko yang diminta untuk duluan ke kelas malah memutuskan untuk menunggu Hana kembali. Di sini Miko kepikiran tentang Hana, karena takutnya nanti Hana bakalan cemas apabila mengetahui siapa dan kapan bertemu dengan lelaki itu. Jadi Miko mencari ide untuk mengalihkan pikirannya, yaitu dengan memberikan voucher makan gratis kepada Hana. Nah, saat Miko lagi bermain HP sambil menunggu Hana balik, seketika terlihat lelaki itu yang sedang berjalan di koridor ruangan sebelah. Miko mencoba melirik ke arahnya, tapi tiba-tiba muncul bercak hitam yang menyerupai kaki kucing menempel di jendela dengan jumlah yang sangat banyak. Dan bayangan beserta bercak hitam itu mengikuti lelaki itu yang lagi berjalan. Di sini Miko tentu saja terkejut dan ketakutan saat melihat kejadian itu. Tapi tiba-tiba lelaki itu merasakan ada seseorang yang memperhatikannya dari jarak jauh, dan dia kemudian berbalik melihat ke arah ruangan yang ditempati Miko tadi. Tetapi Miko sudah berhasil meloloskan diri dari sana. Saat ini Miko berhasil lolos dengan masuk ke WC wanita, dan di sana dia nampak sangat ketakutan sambil membasuh wajahnya di wastafel. Jadi di sini Miko tidak yakin kalau dia bisa menghindari lelaki itu setiap hari. Tapi tiba-tiba terdengar suara pintu WC yang seakan-akan mau dibuka. Jadi Miko pergi dari wastafel itu dan bergegas bersembunyi di salah satu toilet yang ada di sana. Miko tidak menyangka kalau lelaki itu menguntitnya hingga sampai di WC. Tapi ternyata orang yang membuka pintu WC itu ialah 2 orang wanita yang lagi bergosip. Miko perlahan menjadi tenang dan kemudian dia pun membalikan tubuhnya ke arah toilet. Tapi di dalam lubang toilet itu ada kepala makhluk halus yang muncul dari sana. Dan Miko tak sengaja membuat sedikit suara karena kaget melihat makhluk halus itu. Alhasil, makhluk halus itu pun perlahan keluar dari lubang toilet itu, sambil kebingungan dengan maksud Miko mengeluarkan suara terkejutnya barusan. Karena makhluk halus itu ingin memastikan kalau Miko melihat wujudnya atau tidak. Miko yang melihat makhluk halus itu keluar secara perlahan dari lubang toilet seketika mulai gemetaran. Dan dia cukup tambah terkejut karena ukuran makhluk itu lumayan sangat besar untuk ukuran lubang toilet. Dia menyadari kalau kali ini dia sangat ceroboh dalam bertindak. Dan ketika makhluk halus itu telah sepenuhnya keluar dari lubang toilet, makhluk halus itu mulai menunjuk-nunjuk ke arah Miko.
Melihat itu, Miko tentu saja bingung harus ngapain. Tapi tiba-tiba, Miko melihat tisu toilet yang sudah habis. Disitulah dia pun mengambil kesempatan. Miko kemudian membuat akting. Karena tisu toiletnya sudah habis, jadi dia bakalan pindah ke toilet sebelah. Miko kemudian keluar dari toilet itu dan berjalan buat pindah ke toilet sebelah. Tapi ternyata, Miko masih saja dipantau oleh makhluk halus itu. Alhasil, Miko pun memilih toiletnya secara acak sambil mengatakan kalau apakah di toilet kali ini ada tisunya. Tapi di sana terlihat Julia yang lagi makan bekal makan siangnya dalam keadaan seorang diri di atas toilet. Tak lama kemudian, Miko pun berhasil keluar dari tempat itu berkat adanya Julia. Dan setelah kejadian itu, Miko di sini akan berusaha agar tidak terpojok setiap melihat makhluk halus. Nah, kali ini mereka bertiga sudah berada di luar gedung sekolah sambil memakan roti yang dibeli oleh Hana. Hana menawarkan rotinya kepada Julia, tetapi Julia menolaknya. Miko pun bertanya kepada Julia kalau apakah Julia selalu makan sendirian di dalam WC. Julia yang mendengar pertanyaan dari Miko itu spontan bertanya memang kenapa. Miko kemudian meminta kepada Julia untuk jangan makan di sana lagi. Mendengar ucapan Miko itu, Julia seketika terdiam sambil malu-malu. Kemudian dia mengatakan kalau bukan di WC, maka di mana lagi dia akan makan. Hana yang berada di sebelahnya bilang kalau buat apa pakai nanya, makan aja bareng kami. Hana meminta kepada Julia agar memilih makan bersama-sama. Dan Hana lagi-lagi menawarkan rotinya kepada Julia. Julia seketika terdiam dan mulai mengambil roti di tangan Hana, kemudian memakan roti itu. Alhasil Hana dan Julia pun makan roti bersama. Sementara Miko, kali ini dia melihat kembali lelaki itu lagi berjalan di koridor ruangan kelas. Miko tidak menyangka kalau dia merupakan seorang guru, dan bahkan lelaki itu dapat mengambil alih sebagai wali kelas mereka. Miko berharap agar tidak terjadi sesuatu hal yang buruk menimpa siapapun di kelas mereka. Nah, karena Miko bisa melihat wujud makhluk halus, maka Miko pun harus berniat untuk melindungi yang lainnya. Tapi tiba-tiba, muncul makhluk hitam besar tepat di belakang Miko sambil berteriak di telinganya untuk jangan melihat bahkan melirik laki-laki itu. Dan itu membuat Miko seketika terdiam sambil terkejut. Sementara itu, Hana yang sudah selesai memakan rotinya mulai melirik ke arah Miko, dan Hana kembali dibuat sedikit terkejut sekaligus bingung saat melihat Miko yang tiba-tiba menangis. Dan Hana menanyakan kondisinya. Tapi Miko cuma menjawab kalau ada kumbang yang hinggap di matanya, makanya dia mengeluarkan air mata. Hana mengatakan kalau bukankah itu gawat. Tentu saja Hana masih khawatir dengan keadaan Miko. Sementara itu, guru baru yang berada di dalam gedung memperhatikan mereka bertiga dari atas dengan tatapan sinis. Dan di sini, Miko menganggap kemunculan makhluk halus itu secara tiba-tiba merupakan sebuah peringatan yang akan membuat dirinya cemas. Panel cerita kemudian berpindah di saat pulang sekolah, dan mereka bertiga sekarang berada di toko Mr. D, di mana toko itu menyelenggarakan acara musim gugur berupa rumah hantu di depan toko mereka. Acara itu merupakan sebuah tantangan untuk mengumpulkan semua stempel yang berada di dalam rumah hantu tersebut. Dan setelah mendapatkan semua stempel, maka stempel itu bisa ditukarkan dengan 20 donat secara gratis. Hana tentu saja ingin mendapatkan 20 donat itu. Hana bahkan mengajak Miko dan Julia buat ikut bersamanya masuk di dalam rumah hantu itu. Nah, karena Miko selalu ketakutan saat melihat makhluk halus, makanya sesekali dia akan ikut masuk agar bisa mengasah nyalinya. Sementara Hana, dia sangat menginginkan donat itu, tetapi dia juga takut untuk memasuki rumah hantu itu. Tak lama kemudian, mereka bertiga pun memasuki rumah hantu itu. Di sana terdapat banyak lilin sebagai penerangan, replika tengkorak manusia, dan bahkan boneka menyeramkan yang digantung dalam rumah hantu itu. Di sini Hana sangat takut dengan semua benda itu, karena menurut penglihatannya semua benda itu tampak sangat realistis. Sementara Miko dan Julia cuma berjalan dengan santai. Dan di sini Julia merasa kalau tempat itu tidak ada apa-apanya, karena semua di dalamnya merupakan tipuan konyol, apalagi bagi mereka yang bisa melihat wujud dari makhluk halus. Dan itu tidak menakutkan sama sekali. Misi mereka hanya tinggal mencari stempel kemudian mengambil donatnya saja. Oh iya, di sini Julia masih mengira kalau Hana juga memiliki kemampuan untuk melihat makhluk halus, tapi nyatanya tidak. Lanjut,
Julia kemudian menoleh ke arah kanan, di mana di sana sudah ada orang yang wajahnya tertutup plastik makanan dan lagi memegang sebuah pisau dapur. Hana yang melihat orang itu menjadi sangat ketakutan dan mulai mengambil tangan Miko beserta Julia, kemudian membawa mereka berdua pergi menjauh dari orang yang memegang pisau dapur itu. Setelah mereka cukup jauh, Julia kemudian duduk di tanah karena dia terkejut dan tidak menyangka kalau orang asli yang memegang pisau itu mirip dengan Jason. Kalau Hana, ketakutannya semakin bertambah. Bahkan dia tidak percaya kalau rumah hantu ini diselenggarakan oleh toko donat. Sementara itu Miko, dia setelah memasuki rumah hantu palsu dengan cukup dalam, dia kali ini baru menyadari rasa takut orang-orang pada umumnya saat memasuki rumah hantu. Dan itu sangat berbeda dengan rasa takut yang ia alami saat melihat makhluk halus yang asli. Tapi tiba-tiba muncul replika seekor laba-laba yang besar tepat di atas Miko, dan itu membuat Hana berteriak cukup keras. Alhasil Miko dan Julia ikut terkejut dibuatnya. Miko mengatakan kalau suara Hana lebih mengagetkan daripada melihat monster rumah hantunya. Hana bilang kalau dia sangat ketakutan, jadi mau gimana lagi. Miko kemudian meminta kepada Hana untuk bersikap biasa saja, sama seperti saat Hana memasuki bangunan angker untuk menyelamatkan seekor anjing di waktu itu. Hana membalas omongan Miko sambil keheranan, karena dia mengira kalau bangunan itu cuma bangunan kosong biasa. Sementara itu, Julia yang mendengar percakapan mereka berdua mulai sedikit terkejut, karena Hana dan Miko merasa biasa-biasa saja saat memasuki sebuah bangunan yang terkutuk dan bahkan paranormal pun tidak berani mendatangi tempat itu. Dan di sini Julia mulai berimajinasi. Dia melihat Miko dan Hana yang membersihkan bangunan terkutuk itu dengan kekuatan spiritualnya masing-masing, di mana Hana berperan sebagai umpan dan Miko berperan dalam membasmi semuanya dalam sekali serangan. Di sini Julia sudah menganggap kalau Miko dan Hana merupakan orang yang mengerikan. Sementara itu, Miko dan Hana mulai berjalan kembali sambil berpegangan tangan. Dan Hana lagi-lagi mendengarkan sesuatu. Tetapi Miko mengatakan kalau itu suara perutnya Hana yang lagi keroncongan. Julia yang mendengar suara gesekan di belakangnya mulai ketakutan dan berlari menyusul mereka berdua. Nah, selama mereka berdua terus berjalan melewati berbagai rintangan berupa monster dan hantu, Miko pun perlahan menyadari kalau di tempat ini dia sudah tidak perlu berpura-pura lagi. Jadi Miko memutuskan untuk menikmati berbagai tantangan yang berada di dalam rumah hantu itu. Sekarang Miko sudah tidak perlu khawatir menahan teriakannya, dan juga dia sudah tidak perlu mengabaikan keberadaan dari makhluk halus. Julia yang melihat Miko menjadi sangat senang tentu saja membuatnya terheran-heran. Di sini, Miko sangat merasa lega melepaskan semua teriakan dan ketakutannya di dalam rumah hantu. Tak lama kemudian, mereka bertiga pun berhasil sampai di tempat stempel terkutuk. Julia masih ragu kalau itu adalah tempat yang benar. Sementara Hana, dia tuh sudah sangat shock dengan semua isi dari rumah hantu itu, dan dia bergegas memasang stempelnya. Tapi tiba-tiba, satu makhluk halus dengan kepala yang besar muncul di samping kiri Miko, sambil menyapa Miko dengan mengatakan "Hey". Miko yang melihat makhluk halus itu mulai sedikit berteriak sambil kegirangan, karena Miko mengira kalau itu merupakan hantu bohongan. Hana yang melihat Miko kegirangan mulai meminta kepastian kepada Miko kalau apakah mereka, yaitu para hantu dan monster, sudah tidak muncul setelah memasang stempelnya. Dan perkataan itu membuat Miko tersadar kalau yang menyapanya kali ini merupakan makhluk halus yang asli. Miko seketika membuat ekspresi takut dan mulai mengabaikan sapaan dari makhluk halus yang asli itu. Tak lama kemudian, mereka bertiga mulai bersiap untuk keluar dari tempat itu. Dan Hana tentu saja terus menempel di belakang badan Miko. Tapi ternyata, makhluk halus berkepala besar itu selalu mengikuti mereka bertiga. Dan di sini, Hana tiba-tiba menoleh ke belakang sambil terkejut. Miko pun bertanya kepada Hana, ada apa? Ternyata di belakang mereka, para makhluk halus yang palsu beserta monster yang palsu sudah berkumpul dan mengikuti mereka dari belakang, termasuk makhluk halus yang asli itu. Melihat semuanya berkumpul seperti itu, tentu saja sontak membuat mereka bertiga menjadi terkejut. Dan kemudian mereka bertiga pun mulai berlari. Alhasil mereka bertiga pun dikejar oleh semua monster dan hantu itu, hingga sampai di pintu keluar. Miko yang mengetahui makhluk halus yang asli masih mengikuti dari belakang, mulai bertekad untuk berhenti sejenak dan mencurahkan seluruh isi hatinya selama ini kepada makhluk halus yang asli itu. Kemudian Miko pun mulai berhenti sambil berteriak kepada makhluk halus yang asli itu untuk menjauh darinya. Mendengar itu, makhluk halus yang asli itu cuma terdiam sambil kebingungan.
Hana yang melihat Miko berteriak seperti itu memberitahunya kalau mereka semua mana mungkin mendengar perkataannya barusan. Dan Hana meminta kepada Miko untuk terus berlari. Miko yang sudah meluapkan semua yang ia rasakan selama ini seketika menjadi sangat lega. Dan Miko kembali berlari menyusul Hana dan Julia. Setelah keluar dari rumah hantu, mereka pun diberi hadiah berupa 20 donat secara gratis. Dan itu membuat Hana kembali menemukan arti hidupnya. Sementara itu, Miko masih belum yakin kalau nyalinya sudah lebih kuat dari sebelumnya. Tetapi kali ini dia merasa sangat luar biasa. Dan Miko berharap kalau Hana juga merasakan hal yang sama. Kalau Julia, dia saat ini memutuskan untuk tidak pergi ke sana lagi. Setelah itu, mereka bertiga pun berjalan pulang. Di sini Miko kembali mengajak mereka berdua untuk masuk kembali ke rumah hantu yang asli di lain waktu. Dan perkataan itu membuat Julia kepikiran kalau Miko ingin mengetes kemampuannya. Ternyata rumah hantu itu dapat menjadi obat buat Miko untuk meredakan stresnya. Dan Miko sangat puas akan hal itu. Oke, sekian untuk pembahasan kali ini. Apabila ada yang ingin disampaikan, silakan komentar saja di bawah. Dan silakan tinggalkan jejak di video ini berupa like-nya dan juga komentarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Adios, salam damai seluruh alam.